Oke teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas pertandingan antara Manchester City melawan Liverpool, yang dimana Liverpool dihajar Manchester City dengan skor telak 4-0. Aduh, gila City jos banget pada pertandingan dini hari tadi. Oke, golnya itu dicetak oleh De Bruyne pada menit 25 yang dicetak melalui penalti, kemudian Sterling pada menit 35, lalu Foden pada menit 45 perpanjangan waktu, dan yang terakhir gol own goal dari Chamberlain pada menit 66. Kedua tim sudah menurunkan performa yang terbaik dan juga skuad utama mereka, kecuali Eric Garcia di Manchester City, center back. Dia masih berusia 19 tahun. Di pertandingan dua sebelumnya tidak pernah diturunkan. Mungkin Pep mencoba pemain muda ini, siapa tahu mereka bisa menemukan bibit-bibit bakat untuk kedepannya dari Manchester City. Oke, sedikit tentang Eric Garcia. Eric Garcia sendiri dari akademi Manchester City, dari U18 hingga naik terus ke U21 sampai ke senior, dan Pep tahu kalau dia mempunyai bakat. Oke, langsung saja ke statistik sepak bolanya. Oke, ball possession masih dimenangkan Liverpool 52%, lalu Manchester City 48%. Lalu pas suksesnya cukup bagus juga, 48% dan juga 52%. Nanti statistiknya akan saya taruh di gambar di video. Passing 400, Manchester City 484, Liverpool 520. Oke, selanjutnya kita lihat dari Manchester City. Manchester City menurunkan skuad terbaiknya karena Aguero cedera, jadi yang dipasang adalah Gabriel Jesus, juga bermain cukup bagus pada malam itu. Oke, lalu sebenarnya pada menit awal-awal Liverpool itu sudah bermain cukup bagus dan terus menekan Manchester City dengan baik, sehingga Liverpool lupa dengan pertahanannya sendiri. Jadi pada gol pertama yang counter attack dari Manchester City, Raheem Sterling dilanggar oleh Gomez, center back dari Liverpool, sehingga Gomez mendapatkan kartu kuning dan juga Manchester City mendapatkan penalti. Nah, ini serangan yang baik dari Manchester City karena dia mempunyai pemain sayap yang lincah. Manchester City terus pada menit ke 30-an Liverpool menyerang habis-habisan, tetapi pertahanan Manchester City sangat bagus sekali. Saya akui pemain gelandang bertahan dengan 4 back City kemarin sangat baik koordinasinya, sehingga tidak mudah ditembus oleh penyerang Liverpool. Lalu pada gol yang kedua dicetak oleh Sterling. Sterling ini hebat sekali pada malam ini karena lawannya Robertson diobrak-abrik, sehingga Robertson banyak gagal menghadang oleh serangan sayap kanan dari Manchester City. Apalagi Sterling, dia sering lolos di situ dan membuat peluang dan tidak disia-siakan oleh Sterling. Lalu Foden, ini pemain juga sangat menarik. Foden masih muda, pemain muda dari Manchester City Academy. Permainannya sangat hebat banget semalam, sama dengan De Bruyne.
dan man of the match dari pertandingan pada malam ini adalah De Bruyne dengan rating 8,5. Dan tidak kalah dengan De Bruyne sih, Foden pemain cukup apik banget, mencetak gol 1 dan assist 1. Kemudian di Liverpool, saya ke Liverpool ya. Jadi Liverpool yang agak miss, kayak kekurangan banyak dan tidak bermain dengan standar itu Robertson. Saya sangat kurang sih kalau Robertson, jauh di bawah standar sekali permainannya semalam. Dia gagal duel dengan pemain Manchester City itu sebanyak 7 kali. Nah, dan juga backnya itu yang tampil apik sebenarnya itu Van Dijk sama Arnold. Dia sudah bermain cukup bagus, tetapi dua dari back yang lain, Robertson sama Gomez, itu bermain kurang apik. Jadi Gomez pada babak kedua menit ke-46 diganti dengan Chamberlain. Kemudian Chamberlain ditaruh di gelandang bertahan, lalu Fabinho ditarik ke center back. Nah, dengan Chamberlain dimasukkan, menurut saya permainan Liverpool juga masih tidak berkembang dengan baik. Jadi pada babak kedua bisa dimanfaatkan gol lagi dari bunuh diri oleh Chamberlain. Nah, itu kesalahan dari Chamberlain karena dia tidak pada performa terbaiknya dan masih banyak kesalahan. Oke, lalu Liverpool mencoba merotasi pemain lagi di babak kedua dengan memasukkan Naby Keita dengan diganti dengan Wijnaldum diganti dengan Naby Keita, dan Firmino diganti oleh Divock Origi pada menit ke-62. Tapi permainan masih sama. Sebenarnya di menit akhir Manchester City telah mencetak gol lagi, tapi diakumulasi VAR dan diakui tidak gol. Dan juga di babak kedua Manchester City juga bermain lebih bertahan daripada sebelumnya dengan memasukkan Joao Cancelo menggantikan Kyle Walker, dimana Kyle Walker juga bermain sudah cukup bagus, tetapi kurang bagus menurut saya karena biasanya Kyle Walker tidak bermain seperti semalam. Tetapi it's okay, Cancelo dimasukkan bertahan, lalu Gabriel diganti dengan Mahrez, yang dimana Aguero masih cedera dan tidak bisa dimainkan. Dan pertandingan berjalan cukup menarik buat saya karena sangat tidak terduga Liverpool bisa dihajar telak dengan Manchester City dengan skor 4-0. So itu sangat mengecewakan buat pendukung Liverpool, tetapi dengan bangga juga karena Liverpool sudah merengkuh titel juara Liga Premier Inggris cukup setelah puasa lamanya dengan 30 tahun. Itu membuat para fans Liverpool lega lah, bisa melihat tim kejuaraannya itu bisa merebut titel Liga Inggris lagi. Nah, kemudian Manchester City juga lega, menghajar, ibaratnya dia itu balas dendam karena juara bertahan ini agak marah dengan The Reds. Mungkin dengan bertemunya pada pertandingan kali ini Manchester City ingin meluapkan emosinya terhadap Liverpool pada pertandingan malam ini sehingga skor 4-0 lah terjadi. Gila sih Manchester City, tapi overall Manchester City sangat bagus dan tidak melakukan kesalahan apapun. Liverpool juga bermain dengan bagus, tetapi masih membuat kesalahan sendiri sehingga peluang tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Manchester City. Nah, hebat sekali sih
Itu saja review pertandingan pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like jika kalian suka, komen dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.